Hai siswa-siswi kelas 12 IPS semuanya. Bertemu lagi di video pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas soal-soal review untuk persiapan akhir semester 2 yang akan kalian hadapi minggu depan. Siapkan buku dan pena kalian ya. Untuk ujian PAS semester 2 kita ambil dari bab 4 yaitu kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Soal yang pertama yaitu pengertian komunitas. Kalian bisa lihat di halaman 135 buku teks kalian. Komunitas berasal dari kata community yaitu cum dan munus. Komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Pengertian komunitas yang lain adalah sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Selanjutnya, bentuk dan karakter komunitas ada di buku teks halaman 138 sampai 139. Yang pertama, besar atau kecil. Yang kedua, terpusat atau tersebar. Yang ketiga, berujung panjang atau berumur pendek. Yang keempat, internal atau eksternal. Yang kelima, homogen atau heterogen. Selanjutnya, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Intinya, kearifan lokal adalah budaya-budaya yang masih dipertahankan pada hidup modern sekarang. Soal yang berikutnya adalah pengertian pemberdayaan. Kalian bisa lihat buku textbook kalian halaman 150. Pemberdayaan memiliki makna luas dari beberapa sudut pandang. Menurut Robinson, pemberdayaan menjelaskan bahwa suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Ruang lingkup pemberdayaan. Yang pertama, pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan bargaining position terhadap pemerintah. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi diperuntukkan untuk meningkatkan ekonomi. Yang ketiga, pemberdayaan sosial budaya. Dan yang keempat adalah pemberdayaan lingkungan, yaitu program perawatan dan pelestarian lingkungan agar masyarakat bisa memperhatikan lingkungannya. Berikutnya, manfaat program pemberdayaan komunitas. Ada di buku textbook halaman 155. Manfaatnya yang pertama, peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan komunitas di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil. Yang ketiga, peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien. Soal berikutnya adalah tentang pengertian lingkungan hidup. Ada di buku halaman 164. Lingkungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi yang terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan abiotik adalah benda-benda mati bumi tetapi mempunyai pengaruh dan kehidupan pada makhluk hidup. Berikutnya adalah contoh pemberdayaan komunitas masyarakat adat di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai kearifan lokal, kearifan tradisional dan budaya yang terkandung di dalamnya nilai-nilai etik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nah, yang pertama kita akan melihat kearifan lokal dari suku Dayak Iban yang ada di Kalimantan. Intinya pada suku Dayak Iban ada aturan satu kepala keluarga maksimal 1 tahun hanya boleh menebang 30 batang. Kalau ada yang melanggar maka akan didenda sebesar Rp500.000. Selanjutnya suku
Rejang Jurukalang yang ada di kawasan Bengkulu. Pada masyarakat suku Rejang Jurukalang mempunyai undang-undang sendiri dalam menjaga hutan. Undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Simbur Cahayo. Lalu ada Taneak Tanai, sebutan untuk hamparan tanah dalam lingkungan komunitas adat. Ada Utan atau Imbo Piadan atau adat Rian Cayo, merupakan adat atau tata cara untuk menyebutkan kearifan lokal. Selanjutnya suku Wana yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam suku Wana terdapat sejumlah acara ritual yang menganggap hutan memiliki kekuatan gaib. Praktek budaya lokal ini berdampak positif terhadap konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat Wana. Suku yang berikutnya adalah suku Naga yang ada di Jawa Barat. Pada suku Naga, mereka mempunyai dua kawasan hutan. Yang pertama disebut Luwung Biuk, yaitu hutan yang harus tetap terjaga. Lalu hutan kedua disebut Luwung Larangan, yaitu dikeramatkan karena di sana dimakamkan leluhur masyarakat suku Naga Sembah Dalem Eyang Singaparna. Berikutnya adalah suku Kajang. Nah, suku Kajang itu disebut juga dengan masyarakat adat Amatoa, hidup di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka mengelola sumber daya hutan secara lestari. Meskipun secara geografis wilayahnya tidak luas ya dan tidak jauh dari kegiatan ekonomi, tetapi praktik cara hidup sederhana dengan menolak teknologi sangat mereka jalankan. Nah, suku yang terakhir adalah suku Mentawai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Pada suku Mentawai terdapat aturan dalam menjaga hutan. Masyarakat Mentawai juga terkenal memakai tato dan bercawat di sekujur tubuh. Mereka mempercayai kalau setiap pohon yang akan ditebang harus ada ritualnya dan dipimpin oleh seorang dukun atau disebut dengan sikere. Demikian review sosiologi yang bisa kalian pelajari. Tentunya kalian juga dapat mempelajari uji kompetensi bab 4 yang ada di buku textbook kalian dan mempelajari latihan-latihan selama ini yang sudah Miss Uli di post di Edmodo. Selamat mempersiapkan PAS 2. Bye bye.